saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera dan sukacita karena kelimpahan dan juga belas kasihan dan kasih karunia-Nya kepada kita. Maka kita dapat berjumpa lagi pada malam hari ini untuk mendengarkan dan belajar sabda Tuhan dalam saat teduh bersama KWJ Maranatha GKJ Sampangan Kradenan. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Khusus pada malam ini, kami berkumpul bersama hendak mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami, jauhkan kami dari hal-hal jahat yang bisa saja menjadi penghambat firman-Mu untuk tinggal dalam hidup dan diri kami. Bantulah kami membuka diri sehingga firman yang akan kami dengar betul-betul bisa kami hayati dan imani, serta bisa menghasilkan buah perbuatan yang berguna, tidak hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan juga sesama kami. Itu semua Tuhan, tidak lain untuk kemuliaan nama-Mu, baik di bumi maupun di surga. Amin. Tema renungan pada malam hari ini yaitu sehati, sepikir, dan sejiwa. Diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman-Nya kita mendapati didikan dan ajarannya yang sungguh mengherankan. Didikan dan ajaran yang mengedepankan kasih Kristus, kasih yang kudus dan tidak berkesudahan.
yaitu kasih yang kudus baik dalam nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra dalam Kristus, dan belas kasihannya yang dahsyat dan ajaib. Didikan dan ajaran kudus yang berbasis pada kasih Kristus menjadi dasar timbulnya suatu sikap orang percaya yang sehati, sepikir, sejiwa, dan setujuan, yaitu suatu sikap yang bersatu hati, seia sekata, satu pikiran, satu pendapat, satu jiwa, satu perasaan, satu batin, satu tujuan dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Ajaran Kristus adalah ajaran Injilnya yang agung dan membawa damai sejahtera dan sukacita bagi kita dan semua orang yang percaya kepadanya. Karenanya, Rasul Paulus mengingatkan jemaat orang-orang kudus di Filipi agar mereka senantiasa berpegang pada firman-Nya. Hal itu disampaikan karena menurut Rasul Paulus, di dalam Kristus ada nasihat dan penghiburan kasih di dalam namanya. Sebab di dalam Dia ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada pula belas kasihan. Di dalam Dia ada sukacita dan damai sejahtera untuk semua orang yang percaya kepadanya. Seperti dalam Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan supaya mereka menyempurnakan sukacitanya, supaya mereka menjadi jemaat yang bersatu hati, seia sekata, satu pikiran, satu pendapat dalam namanya. Supaya mereka menjadi satu jiwa, satu perasaan, satu batin, dan satu tujuan dalam satu nama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti dalam surat Filipi 2 ayat 1. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu jiwa, satu kasih, satu tujuan. Kita dan semua orang-orang percaya dapat menjadi sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan apabila kita semua memiliki satu dasar yang kuat, yaitu saling mengasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hanya di dalam kasih Yesus kita boleh berpengharapan terwujudnya orang-orang percaya yang bersatu hati, seia sekata, satu pikiran, satu pendapat, satu jiwa, satu perasaan, satu batin, dan satu tujuan serta satu pengharapan, yaitu kehidupan yang penuh sukacita dan damai sejahtera di surga. Rasul Paulus juga mengajarkan supaya mereka jangan mencari kepentingan sendiri, jangan pula mencari puji-pujian yang sia-sia. Semua itu tidak berguna dan menjadikan seorang tinggi hati, sombong, dan menuruti hawa nafsu dunia. Seperti dalam surat Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati
yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikianlah Rasul Paulus mengajari kita supaya menjadi orang yang rendah hati, supaya kita menjadi orang yang dapat menganggap orang lain lebih baik, lebih utama daripada diri kita sendiri. Karenanya, kita harus mengajar dan membelajarkan diri sendiri untuk selalu mawas diri. Kita juga harus belajar dapat menegur diri kita sendiri ketika kita berbuat kesalahan. Kita harus belajar mengenali kekurangan dan kesalahan kita sendiri. Tetapi sebaliknya, kita harus mengabaikan kekurangan orang lain. Kita harus menganggap kebaikan orang lain lebih banyak daripada kebaikan kita. Jangan sampai orang mengatakan kepada kita, semut di seberang lautan tampak, tetapi gajah di kelopak mata tidak tampak. Dalam surat Filipi 2 ayat 4 berbunyi demikian. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Firman Tuhan ini mengingatkan dan mengajari kita supaya kita tidak mau menang sendiri, supaya kita tidak mementingkan diri sendiri, dan supaya kita tidak egois. Selanjutnya, seperti dalam surat Filipi 2 ayat 5-7 yang demikian, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Melalui ayat-ayat firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengajar kita semua agar meneladani Kristus Yesus ketika menjadi manusia. Walaupun dia adalah rupa dan gambar Allah serta anak Allah, namun dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah Bapa. Meskipun dia, Yesus Kristus, adalah anak tunggal Allah Bapa, ia rela merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadikan dirinya menjadi serupa dengan manusia. Keteladanannya bagi kita sungguh sangat luar biasa. Sebagai anak tunggal Allah Bapa yang bersemayam di sorga, ia turun ke dunia. Ia mengorbankan dirinya, menderita, kemudian disalib, mati dan dikuburkan, dan pada hari yang ketiga, ia bangkit di antara orang mati. Ia naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Seperti dalam surat Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kemudian, marilah kita simak firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 9-11 yang demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit
dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Oleh sebab ketaatan, pengorbanan, dan keteladanannya itu, maka Allah Bapa yang bersemayam di surga sangat meninggikan dia. Ia berkenan memberinya nama di atas segala nama, yang membuat segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi bertekuk lutut di bawah kakinya. Kemudian segala lidah dari semua makhluk mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dari segala Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah Allah dari segala Allah, bahwa Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja, bahwa Dia adalah satu-satunya Raja kerajaan sorga di sepanjang masa. Berbahagialah kita yang sehati, sepikir dan sejiwa dalam satu kasih, satu tujuan dan satu iman di dalam namanya, karena Dia sudah mengajar dan meneladani kita agar saling mengasihi di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Berbahagialah kita yang setia berdoa dengan iman yang teguh kepadanya, karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan yang berkelimpahan. Berbahagialah kita yang setia berdoa, beribadah, mengucap syukur, menyanyikan pujian, penyembahan, persembahan, dan pelayanan firman, karena Dia adalah Tuhan dari segala Tuhan, Allah dari segala Allah, Raja dari segala raja, dan satu-satunya Raja kerajaan sorga di sepanjang masa. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, hingga kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bimbing kami selalu Tuhan, kami memerlukan-Mu dalam setiap langkah kami. Kiranya kasih-Mu mengalir melalui diri kami, dan bantulah kami supaya kami bisa menjadi pewarta kasih-Mu kepada sesama kami. Hingga melalui diri kami, sesama kami bisa merasakan berkat dan kasih karunia-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.